Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Arjuna Gosong. Terima kasih ya. Wih, baru mandi jadinya seger banget. eh jadi ada yang bilang ikan koi bang, rasanya nggak enak, bikin mual, pengen muntah, terus hambar rasanya. Itu salah, salah banget. Kenapa saya bilang salah? Karena gini loh, gini. Kenapa sih kok ikan koi itu tersingkirkan untuk dimakan? Pertama, itu teman-teman tuh ya pikiran tak sadarnya itu tuh ngikutin orang lain, orang yang lagi kesusahan, karena ikan koi yang harganya mahal itu mati. Oke, mati, sedih. Lalu ketika digoreng, dimasak nih, perasaan yang sedih ini loh masih ikut serta ke lidah kita. Jadi ketika makan enak pun itu tuh ya terasa hambar. Kayak gitu. Nah, terus itu tuh kayak mensugesti orang-orang lain, jadi ikut-ikutan. Nah, kalau saya bukan pemilik ikan koinya, jadi beberapa hari yang lalu tuh saya main ke tempat sesama konten kreator gitu ya. Terus saya tuh dihidangin ikan koi dari tetangganya mati, terus dia masak. Saya makan. Ya karena saya nggak ikutan bersedih, saya nggak ngalami yang namanya patah hati. Ya wes, saya ya enak-enak aja tuh, ya gurih, ya lezat, ya bergizi, kayak gitu. Jadi ya itu cuma mitos kalau ikan koi itu rasanya nggak enak, itu cuma mitos. Gitu. Tapi yang jelas kalau makan ikan koi itu harus hati-hati, soalnya ini ya di dalam dagingnya itu ada duri kecil-kecilnya, yang nggak banyak sih tapi ada. Jadi begitu dibuka dibuka dagingnya tuh mau dimakan itu coba digrebe-grebe dulu, digrebe-grebe supaya ini enggak sih ada gituannya, durinya yang kecil-kecil itu. Karena kalau nancep di gusi itu bisa sampai berdarah beneran gitu. Tapi kalau soal rasa, ikan koi itu enak. Oke, yang bikin nggak enak tuh kayak ya sama deh kayak teman-teman waktu ini ya. Misalkan nih makan mie ayam ya, tapi baru putus sama pacar, itu rasanya pasti kayak gitu. Ya seperti itu gitu loh. Ikan koi yang bikin nggak enak tuh ya seperti itunya gitu. Ya wes. Teman-teman kalau punya aplikasi ya snack video, oke. Jadi itu yang nonton juga dapat uang, oke. Apalagi konten kreatornya juga digaji. Nah itu teman-teman tolong untuk ngikutin saya ya, yang ada di snack video. Itu saya juga jadi konten kreator di sana, namanya sama juga Arjuna Gosong di snack video. Saya di sana membahas tentang edukasi ya, supaya ya berusaha untuk mengajak teman-teman tuh menjadi lebih pinter, terus hatinya lebih tenang. Pokoknya yang kayak gitu-gitu teman-teman. Yang penting apa sih? Mandi. Biar klemis. Untuk teman-teman yang dari Facebook, terima kasih ya dukungannya, udah kasih subscribe banyak, udah sering nonton video saya. Siapa sih saya gitu loh? Orang udik. Tapi ya alhamdulillah kalau saat ini ya, alhamdulillah. Oke. Seperti biasa teman-teman, jadi untuk menaikkan cost per mile dari YouTube saya ya, CPM. Kalau konten kreator pasti tahu itu apa. Jadi itu semacam, kalau teman-teman belum tahu tak kasih tahu. Jadi itu semacam gaji YouTube-nya itu kalau bikin durasi yang panjang itu tuh lebih gede. Nah, gitu. Tapi tentu yang harus betah juga nontonnya gitu. Kalau cuma memvideo batu gitu misalnya sampai berjam-jam, terus yang nonton juga males, ya gajinya juga sedikit kayak gitu. Jadi semua tergantung kualitasnya. Ngomong-ngomong ini kualitasnya beda karena ini saya di studionya kakak saya minjem kameranya, saya ya itu studionya saya pinjem. Nama channel kakak saya itu Titi Ngadijah sama Titi Galeri. Oke, yang Titi Ngadijah itu masak-masak, yang Titi Galeri itu tutorial membuat
handmade, pokoknya ya kayak bunga-bunga kayak gitu. Jadi promosi ya. Yang di snack tadi teman-teman ya, teman-teman yang di snack tadi karena nonton dapat dapat uang, tonton video saya ya, karena educate ya, sifatnya educate. Jadi ayo dong, masa yang disupport cuma yang jedak-jeduk dus gitu doang, yang educate juga di ini dong disupport. Makasih loh, makasih. Mandi deh, mandi. Kelihatan banget ya kalau udah mandi tuh pikiran jadi plong, darah putih menjadi banyak. Habis itu ya berarti bibit penyakit itu insya Allah mudah terpentalkan gitu sama tubuh tuh dipentalin. Das. Tadi dari ngomongin apa namanya itu ikan koi yang rasanya katanya nggak enak tapi aslinya enak, menjadi melebar ke mana-mana ya. nggak apa-apa nggak apa-apa sih di saya. Oke, titip salam kalau misalkan mantan pacar saya lewat maksudnya nonton video ini, makasih loh, makasih. Makasih banget udah subscribe. Makasih pernah mengisi relung hati, ciele, mengisi relung hati. Tapi nggak nyampe pelaminan. Makasih loh. Mungkin kalau kita udah nikah nih, mungkin kalau kita misalnya udah nikah nih, kesempatan saya untuk berkarya di YouTube sama di snack video itu lebih sedikit. Waktu itu jadinya ada peluang untuk berkarya karena melupakan cinta terlebih dahulu. Wih, cuy. Ya, jadi untuk teman-teman yang lagi patah hati atau masih gagal, ambil hikmahnya teman-teman ya. Berarti Tuhan tuh menginginkan kita untuk bekerja lebih giat lagi. Jangan mikir tentang cinta-cinta dulu deh, kayak gitu. Ambil hikmahnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Jadi melebar kemana-mana ya ini. Artinya apa? Garis tangan. Nah itu kalau di ramalan teman-teman ya. Di ramalan nih bisa percaya bisa enggak. Cuma ambil positifnya aja gitu. Jadi kalau di ramalan ini yang panjangnya ini sampai segini. Ini biasanya kalau mengerjakan pekerjaan itu sampai tuntas. Jadi satu dituntasin. Dan tipikal orang yang rajin. Oke. Nah, gimana jika teman-teman itu garis tangannya itu nggak sampai nyampe pinggir ya. Nah, tugasnya teman-teman untuk membantah itu. Jadi meskipun cuma nyampe sini, teman-teman rajin ya, biar terbantahkan mitosnya. Cie, ngambil pelajarannya asik banget. Asik dong, Bang Arjuna itu asik. Oke. Kalau teman-teman suka, subscribe ini. Oke, bye-bye.